Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channelnya Kembang Desa. Dan di video kali ini Kembang Desa berada di salah satu rumah warga yang pada bagian halaman rumahnya di sini terdapat cukup banyak koleksi tanaman hiasnya. Dan untuk penataannya juga terlihat rapi ya. Pada bagian sisi terasnya di situ dikosongkan, namun sebelah kanan dan kiri di sini digerombol dengan beberapa jenis tanaman hiasnya. Dan rumahnya ini berdekatan dengan jalan raya. Namun untuk daun dari tanaman tersebut ini bersih ya, nampak bersih dan seperti tidak ada debu-debu yang menempel. Ini menandakan sekali bahwa sang pemilik ya ini sangat rajin untuk memperhatikan tanaman-tanaman hiasnya. Dan dengan keadaan teras yang sebersih itu, dari bagian samping dan kanan ini terdapat tanaman hias, maka tampilan dari rumah ini menjadi terlihat sangat cantik ya. Dan saya bakalan melihat tanaman hias yang berada di sebelah kiri ini. Di sini ada beberapa tanaman hias, di antaranya ya, ini ada Opuntia monacantha, kemudian juga ada begonia yang black velvet, kemudian juga ada palmata silver, kemudian juga ada tanaman hias, ada alocasia dragon hijau. Kemudian di sini saya sangat tertarik sekali dengan tanaman bunga mawar ini ya. Ini memiliki bunga yang cantik sekali dan indah banget. Dan teras rumahnya ini menghadap ke arah timur ya. Jadi memang ada beberapa masalah pada corak daun pada tanaman tersebut, karena setidaknya memang selain mendapatkan polusi dari kendaraan ya, namun juga matahari membuat warna daunnya ini agak kusam. Dan di sini yang mengalami masalah pada warna daunnya ya, di sini ada tanaman hias, ada aglonema klasik yang nitidum. Kebiasaan untuk jenis tanaman hias aglonema klasik ya, apabila terkena cahaya matahari yang cukup banyak, maka warna daunnya juga akan menjadi kusam seperti ini. Dan juga ada tanaman hias ini ya, Syngonium Maria Allusion ataupun brown. Ini harusnya warnanya itu agak kecoklatan seperti ini ya. Namun karena ini juga keberadaannya berada di sisi luar, yang pastinya juga matahari sangat full, jadi mendapati warna yang agak kusam seperti ini. Dan kemudian ini adalah tanaman hias aglonema snow white. Kenapa tanaman hias aglonema snow white ini seperti ini, warna daunnya seperti ini? Ini diakibatkan karena memang selain tanaman ini memang memiliki batang yang sudah tua seperti ini ya, yang harusnya ini diremajakan, termasuk masalah penempatan. Karena untuk jenis tanaman hias aglonema, apabila sudah memiliki batang tua namun tidak dilakukan pemangkasan, itu biasanya malah menjadi kurus ya, dan warna daunnya juga akan lekas kusam. Dan masalah penempatan juga untuk aglonema snow white ini yang mengakibatkan warna daunnya seperti ini. Dan media tanam yang digunakan di sini murni ya, hanya menggunakan media tanam tanah. Dan saya juga sering suka ya ketika melihat tanaman-tanaman hias orang, meskipun saya sendiri memiliki ya di rumah, namun ketika saya melihat tanaman-tanaman hias orang lain itu tetap suka ya. Di sini untuk aglonema bicroy-nya ini juga sangat subur banget. Terlihat dari kondisi daunnya yang besar, kemudian batangnya juga terlihat segar seperti ini ya. Dan padahal media tanam yang digunakan juga hanya tanah seperti itu. Karena ini jika dilihat ya, batang dari tanaman hias aglonema bicroy sama yang snow white itu berbeda sekali. Ini masih dalam keadaan lagi baik-baiknya ya untuk batang dari tanaman hias aglonema bicroy. Sementara untuk yang snow white ini dalam keadaan sudah seperti ini. Ini setidaknya dipangkas, ataupun ketika melakukan penanaman ini sampai sini ya tanahnya, ataupun bisa dilakukan dengan cara cangkok. Kemudian juga ada tanaman hias, ada aglonema lipstick, ada sansevieria juga. Kemudian di sini juga terdapat tanaman hias, ada anthurium,
Namun setidaknya ya, ketika pada bagian halaman rumah itu terdapat tanaman hias, suasananya itu sudah pasti berbeda. Sudah pasti jelas terlihat asri, indah, dan adem ya. Dan kemudian saya beralih ke bagian samping teras. Di sini juga ada beberapa tanaman hias. Di antaranya di sini ada 3 pot tanaman hias, ada Aglonema Bicroy. Kemudian juga ada keladi tisu. Dan bagaimana sih cara mendapati tanaman hias keladi tisu ini berdaun full warna putih seperti ini, cantik seperti ini? Ini adalah selain memang memiliki ukuran umbi yang besar ya, umbi ukuran yang besar, intensitas cahaya matahari juga cukup. Karena apabila jenis tanaman hias tisu ini ada juga yang sebutnya polka green ya. Polka green ini diletakkan pada bagian sisi teras agak dalam, maka dominan warna hijaunya itu lebih ya, hijau daunnya ataupun klorofilnya. Maka untuk penempatan terhadap tanaman hias keladi, saya lebih suka ke sisi bagian luar yang lebih banyak cahaya matahari untuk mendapatkan warna terbaik dari tanaman hias keladi. Kemudian di sini juga ada Sri Rejeki, kemudian juga ada bambu air, ada agave, kemudian juga ada begonia recreating, atau ada yang sebutnya juga Seradite pala. Kemudian untuk tanaman hias White Fusion ini ya, Calathea White Fusion ini juga ketika penempatan berada di tepi teras, sisi teras paling pinggir ya, yang terkena hujan juga panas, juga warna daunnya itu tidak akan bagus. Namun karena ini berada di tempat yang benar-benar teduh, ini utuh ya, ini bagus banget. Dan kemudian saya bakal melihat tanaman hias yang berada di samping. Ini ada Miana ya, ada Miana. Kemudian juga ada krokot salju, ada Philodendron, kemudian juga ada Bromelia. Dan ternyata semua jenis tanaman hias ketika memang ukuran dari tanaman hias dan media potnya ya sudah tidak sesuai, maka juga hasilnya kurus seperti ini ya. Ini alangkah baiknya dibongkar ataupun dibudidayakan ya. Ini akan menjadi tanaman bromelia yang cantik lagi. Kemudian di bawah pohon pucuk merah ya, di sini juga diselipkan ada banyak sekali tanaman hias. Ada Aglonema lipstick. Ini yang lebih ke mani lompet ya, ke mani lompet. Kemudian ada Aglonema klasik. Nah, seperti ini ya. Ini tanaman hias Calathea White Fusion ketika ditaruh berada di tempat yang luar, ini hasilnya seperti ini. Ini berbeda sekali dengan yang tadi ya. Ini banyak yang rusak. Dan juga di sini terdapat puding. Dan saya sayang sekali ya melihat dari batang tanaman hias Aglonema yang sudah menua seperti ini, padahal tunas-tunas barunya ini sudah banyak banget. Kalau punya saya ya, pastinya tanaman ini sudah saya bongkar dan sudah saya sulap ya, karena saya suka gatel tangan ketika melihat batang-batang dari tanaman hias Aglonema ataupun tanaman-tanaman hias lainnya yang memang sudah saatnya dilakukan propagasi ataupun peremajaan, namun masih seperti ini. Karena pada akhirnya tanaman-tanaman yang memang sudah menua dan tidak dilakukan tindakan ya propagasi ataupun peremajaan, itu memang akan menjadi lebih kurus dibandingkan dengan tanaman hias yang masih dalam keadaan muda ya. Sayang banget ya. Dan demikian review dari Kebang Desa tentang beberapa tanaman hias dan indahnya ya ketika pada bagian halaman rumah itu terdapat tanaman hias. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.